Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita hari ini. Alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan silakan lapaskan dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya apakah adik-adik di sini pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau pernah mendengarnya? Belum. Baik. Jadi Mbak jelaskan dulu, bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang ini, di mana di sini kita bisa berbagi, kita bisa bercerita, berbagi pengalaman, kita bisa berdiskusi, tanya jawab, dan juga adik-adik nantinya bisa mengambil pemahaman terkait dengan masalah yang akan kita bahas. Dimana topiknya kali ini topik tugas dari Mbak sendiri, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental pada masa remaja. Dan juga di sini Mbak sebagai PK kalian atau pemimpin kelompok kalian, dan kalian semua di sini sebagai anggota kelompoknya. Baik, selanjutnya tujuan dari kegiatan ini yaitu agar adik-adik tahu bahwa kesehatan mental itu sangat penting, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dan juga bagaimana cara agar menjaga kesehatan mental itu tetap baik-baik saja ketika adik-adik sedang mengalami banyak tekanan. Dan metode yang kita gunakan di sini tanya jawab, diskusi, dan juga kegiatan-kegiatan seru lainnya yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa apapun yang akan adik-adik sampaikan di sini tidak akan sampai kepada pihak manapun kecuali atas izin dari adik-adik. Dan adik-adik dapat sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adik-adik dapat terbuka menyampaikan apa yang ingin adik-adik sampaikan jika adik-adik berkenan, dan juga jika belum berkenan juga tidak apa-apa. Dan juga dari kegiatan ini diharapkan adik-adik semua dapat berpartisipasi secara aktif, dan kegiatan ini akan tetap mematuhi norma-norma dan juga aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dan diharapkan dari kegiatan ini adik semua bisa berpartisipasi secara aktif, dan topiknya pun akan relevan dengan kondisi yang sedang adik-adik alami sekarang ini. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu agar kita semua lebih kenal dan juga lebih akrab satu sama lain. Di sini sebelumnya diawali dengan Mbak, di mana Mbak di sini Nabila Zahira sebagai pemimpin kelompok kalian. Dan selanjutnya adik-adik boleh berkenalan dulu, perkenalannya dengan merangkai nama. Ya, silakan dimulai dari sebelah sini. Apakah adik-adik sudah paham cara berkenalnya atau belum? Sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Baik, jadi jika belum paham, Mbak akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi seperti ini, Aisyah tadi sudah menyebutkan. Ada namanya siapa? Nah, Apika. Nanti Apika sebelum menyebutkan namanya, sebutkan dulu nama Aisyah. Begitu seterusnya sampai nanti ada yang paling ujung. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Apika. Aisyah, Apika. Perkenalkan, nama saya Cece. Aisyah, Apika, Cece. Perkenalkan, nama saya Rafa. Aisyah, Pika, Cece, Rafa. Perkenalkan nama saya Fatir. Aisyah, Pika, Cece, Rafa, Fatir. Perkenalkan nama saya Arya. Yang paling ujung silakan. Aisyah, Pika. Apika. Aisyah, Apika, Cece. Aisyah, Pika, Cece, Rafa, Arya, Fatir, Arya. Perkenalkan nama saya Reskan. Perkenalkan nama saya Reskan. Coba ulangi lagi deh. Ulang aja. Aisyah, Apika, Cece, Rafa, Fatir, Arya. Perkenalkan nama saya Reskan. Hai, Reskan. Hai Rafa. Jadi adik-adik di sini sudah tahu nih nama-nama dari masing-masing anggota kelompoknya. Selanjutnya saya ingin mengajak adik-adik melakukan suatu kegiatan. Silakan adik-adik tarik napas, tahan selama 3 detik, dan juga lalu hembuskan. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Silakan dilakukan. Nah, dari kegiatan tersebut, menurut adik-adik, apa yang adik-adik rasakan? Apakah misalnya merasa lebih lega atau justru merasa lebih banyak beban pikiran? Lega.
Baik, selanjutnya sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Apakah adik-adik di sini pernah merasakan rasanya capek, rasanya marah, rasanya kecewa karena suatu masalah? Nah, Atau adik-adik di sini pernah nggak merasakan rasanya stres atau banyak pikiran karena masalah misalnya dari sesama teman, atau misalnya karena masalah dimarahi oleh orang tua, atau justru karena tugas sekolah yang menumpuk? Pernah. Jadi perlu adik-adik ketahui dari hal tersebut saja dapat kita tarik bahwa setiap manusia itu pernah mengalami rasanya tertekan, dan kegiatan ini juga akan membantu adik-adik. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya? Siap. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya kepada adik-adik. Menurut adik-adik, kesehatan mental sendiri itu apa? kondisi yang mengaruhi kehidupan sehari-hari. Oh. Ya, itu juga merupakan salah satunya. Menurut adik-adik, adakah yang ingin memberikan pendapat lain? Kesehatan mental itu. Nah, ya itu merupakan definisi dari kesehatan mental. Saya ingin bertanya dulu, apakah adik-adik di sini mayoritas pergi ke sekolahnya berjalan kaki atau diantar atau bagaimana? Diantar. Menurut adik-adik, ketika adik-adik sedang kondisi kesehatan mentalnya itu baik, menurut adik-adik ketika misalnya tadi kan ada yang diantar, nah ketika yang mengantar adik-adik itu misalnya telah bangun, kan kita nggak tahu masalah yang dialami misalnya kan. Nah, menurut adik-adik ketika orang yang mentalnya itu baik atau dalam kondisi baik, kira-kira adik-adik yang diantar tadi gimana perasaannya? Apakah merasa lega atau tanpa adanya perasaan yang mengganjal di hati ketika sekolah saat kondisi mental adik-adik itu sedang baik menurut adik-adik? Senang. Lega. Baik, apakah di sini adik-adik ingin memberikan contoh orang yang dalam kondisi kesehatan mental yang baik yang lain? Dipersilakan. Baik. Misalnya adik-adik ketika misalnya sedang menghadapi masalah nih. Nah, ketika kondisi mental adik-adik itu sedang baik, menurut adik-adik gimana? Adik-adik akan sekolah ataupun akan pergi ataupun akan melakukan kegiatan apapun dengan apa nih? Silakan contohkan. Dengan senang hati. Misalnya lagi apa? Ketika sekolah atau gimana? Belajar. Tidak fokus dalam belajar. Kalau misalnya kondisi kesehatan mentalnya itu yang baik, dalam kondisi baik, misalnya lagi menghadapi masalah kan, misalnya tadi karena tugas sekolah kan yang banyak misalnya kan. Nah, menurut adik-adik ketika kondisi mental adik-adik itu baik, adik-adik akan melanjutkan tugas tadi itu dengan perasaan yang apa? Senang. Bahagia. Bahagia. Senang, bahagia. Masih tetap melanjutkan tugas tersebut kan? Ya. Nah, setengah. Senangnya besok. Baik, selanjutnya apakah ada ingin memberikan contoh lain dari kesehatan mental ketika sedang dalam kondisi baik? Ya, dipersilakan. Ya, Lakukan kegiatan apapun. silakan. Menjaga sesuatu kegiatan. Boleh satu-satu mungkin dari sebelah sini dulu. Silakan aja. Senang dalam melakukan kegiatan suatu Sehari-hari. kegiatan sehari-hari. Kalau Cece tadi apa? Apakah ada lagi yang ingin memberikan contoh lainnya atau enggak? Enggak. Tidak. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak adik-adik nih agar lebih paham nih. Kayaknya adik-adik belum mengetahui juga kesehatan mental itu kayak gimana. Silakan adik-adik menonton video link YouTube yang sudah saya kirim di grup kita. Silakan ditonton. Jika yang tidak membawa HP boleh gabung dengan temannya. Ya, silakan ditonton.
soal pentingnya kesehatan mental adalah mudah kayak lo pada nih. Tahu beda dengar. Dia kok bisa dengar dulu? Kesehatan mental Ompong itu. mulai lebih terbuka dan sadar akan isu kesehatan mental identik sama masalah orang dewasa. Padahal yang bisa mengalami masalah kesehatan mental bukan cuma orang dewasa loh. Semua orang pada segala usia bisa mengalami. Kalau dari kecil tak sadar akan isu kesehatan mental. Ompong anjing tadi. Ya, silakan disimak deh. Mau ompong atau apa silakan disimak videonya. Silakan nanti ditangkap ya videonya. Terlepas besar kecilnya, masalah yang utama adalah dan mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengenali mengapa yang akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita dapat belajar dewasa. Tetapi juga mental dan memiliki kesadaran akan kondisi kesehatan mental yang signifikan. Kalau nggak bisa boleh gabung dengan temannya saja. Komunikasi secara transparan seiring sebagai jagoan sebagai satu mulai membangun batasan dan mental yang menginginkan kita ada beberapa aspek yang sangat mengalami kesehatan mental dewasa yang pada fase mengalami masalah kesehatan. Yang pertama adalah dewasa akan ada kebebasan pada segala usia bisa mengalami. Kalau dari kecil kita sadar akan isu kesehatan mental mengatasi secara masalah kesehatan bisa menjadi keputusan yang dapat dilakukan masa depan. Ada yang usia remaja adalah periode untuk menambah kecerdasan emosional dan kemampuan mengenali. Hingga pada kondisi kesehatan mental berada dewasa dan kita berproduksi dalam menganggap mulai merasakan cita-cita. Kesadaran adalah kondisi kesehatan mental yang baik mengalami masyarakat kemampuan mengelola emosi untuk berkomunikasi secara berusaha dan juga mengenal perasaan dan beberapa aspek yang kalau mengaruhi kesehatan mental dan mulai pada perasaan sadar contohnya percaya adalah orang lain berkata kebebasan yang kedua, waktu lo bergaul sama teman-teman, pastinya ada momen yang menyenangkan, bukan? Tetapi kadang-kadang ada masalah atau konflik tertentu yang dapat muncul. Contohnya bisa persaingan di kelas, baperan, sampai kasus yang lebih berat, misalnya seperti bullying atau perundungan. Yang ketiga, mulainya eksplorasi identitas seksual pada usia remaja mulai melalui bebas, termasuk juga perkembangan fisik, mulai dari aktif dan kemajuan dan reproduksi hormon hingga mulai merasakan cita-cita. Mulai dari kita mulai tumbuh ketertarikan terhadap orang lain secara seksual, kita sendiri juga mengalami proses pendewasaan. Personal seperti psikolog dan psikiater yang mulai sadar akan kita ada pepatah yang mengatakan main sana incorpore sana, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam kesehatan mental Boleh HP-nya untuk disimpan lagi. Menurut adik-adik dari video yang sudah adik-adik tonton tadi, apakah adik-adik pernah merasakan hal serupa seperti video tersebut, atau adik-adik pernah melihat teman adik-adik yang merasakan hal serupa seperti pernah? Silakan adik-adik berbagi apa yang pernah adik-adik alami, jika adik-adik berkenan. Ya, ada apa? Silakan siapa saja yang ingin membagikan cerita. Nangis. Atau apa yang pernah adik-adik rasakan seperti di video tadi? Marah-marah. Karena misalnya marah-marah itu karena lagi apa misalnya karena tugas yang banyak, karena masalah pertemanan, atau karena misalnya dimarahi oleh orang tua. Pertama, dimarahi orang tua, tugas sekolah Yang banyak. ya. Baik, menurut adik-adik, faktor-faktor yang paling mempengaruhi kesehatan mental itu apa? Keluarga. Ya, silakan. Keluarga. Keluarga, terus baik.
Apakah misalnya tadi dari keluarga kan, atau masalah dengan sesama teman nih, atau misalnya karena tugas yang banyak gitu, atau misalnya justru karena media sosial, karena misalnya adik-adik membuka media sosial dan adik-adik merasa insecure. Benar nggak? Menurut adik-adik dari hal yang saya sebutkan tadi, yang paling mempengaruhi kesehatan mental sendiri itu apa? Apa mau disebutkan ulang? Apa misalnya masalah dengan sesama teman, atau karena dimarahi oleh orang tua atau konflik keluarga, atau justru karena misalnya tugas yang numpuk, atau ada hal-hal lain, atau misalnya tekanan dari media sosial? Gimana yang ada dua orang tua? Misal keluarga. Terus kalau yang ya apa? Kamu deh Patir. Ya. Jadi hal itu merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak adik-adik bermain kartu permainan. Silakan, ini ada 4 kartu permainan. Silakan perwakilan dari adik-adik mengambil kartu permainan ini, dan soalnya silakan dibacakan dan silakan jawab secara bergantian. Nah, silakan diambil, ada beberapa kartu di sini, ada 4 kartu. Silakan dibacakan soalnya, nanti silakan jawab secara bergantian. Baik, mungkin dimulai dari kamu deh. Silakan bacakan soalnya, nanti jawab dimulai dari kamu, nanti teman-teman yang lainnya akan menjawab juga. Iya, soalnya. Kalau masih bingung, silakan ditanya Pak. Kalau tidak mengerti. Sebutkan cara menjaga kesehatan Mental. mental. Ya, mental. Oh, itu. Kira-kira menurut Ade apa? Cara untuk menjaga kesehatan mental. Apa misalnya dengan meluangkan waktu untuk hal-hal yang Ade sukai, misalnya dengan beristirahat, atau beristirahat. Ya, kalau Ade apa? Bukan, dari soal yang ini tadi apa jawaban Ade? Silakan diulangi deh soalnya. Sebutkan cara menjaga kesehatan mental. Menurut Ade apa kira-kira caranya? Apa misalnya tadi dengan beristirahat atau meluangkan hobi untuk hal-hal yang Ade sukai, atau justru karena kita sekarang di era globalisasi, misalnya dengan nonton TikTok atau gimana? Scroll TikTok. Kalau Ade? menenangkan diri dan menceritakan. Menenangkan diri. Kalau Rapa? Healing. Healing. Kalau Cece? Tidur. Tidur. Kalau Atika? Tidur. Kalau Aisyah? Keluar. Nah, hal-hal tersebut bisa Adik-adik terapkan. Selanjutnya silakan Dek dibacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan jawab. Nanti. Apa yang biasa kamu lakukan ketika merasa sedih? Ya, dari Adik dulu. Kalau merasa sedih itu kira-kira apa yang dilakukan? Tadi misalnya dengan scroll TikTok atau gimana misalnya? Kalau lagi sedih, atau menghiburnya dengan nonton TV atau gimana? Atau kalau cowok itu mancing biasanya, atau yang paling sering adik-adik lakukan kalau sedih? Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari sebelah sini. Menurut adik apa? Mendengarkan musik. Musik. Menurut kamu, coba ulangi deh soalnya. Apa yang biasa kamu lakukan ketika merasa sedih? Ketika merasa sedih, kira-kira yang Atika lakukan itu apa untuk menenangkan diri? Nah ya, kalau Cece? Iya, tidur juga salah satu. Jalan-jalan. Keliling-keliling ke apa? Jalan-jalan. Ikut-ikut. Beribadah. Beribadah. Masya Allah. Main laptop. Bagus. Baik, selanjutnya silakan dibacakan kartunya tadi. Satu. Berapa?
Luis. Pertanyaannya saja nanti. Mengapa pentingnya berbagi cerita dengan teman atau keluarga? Apa? Kira-kira kenapa? Biar Dia tahu atau gimana misalnya? biar tahu dan Berempati juga misalnya dia tahu apa yang Rapa rasakan. Ya. atau gimana, ya. Selanjutnya siapa yang ingin menjawab tadi soalnya? Silakan ulangi Rapa soalnya. mengapa pentingnya berbagi cerita dengan teman atau keluarga? Kenapa kira-kira menurut adik-adik hal tersebut penting? Agar merasa lebih baik, Lebih baik, tenang, Agar orang tahu apa yang kita rasakan. Kamu deh? Kalau Patir, bisa menerima kita ceritakan dengan benar. baik. Selanjutnya silakan dibacakan pertanyaannya, Dek. Apa yang dapat kamu lakukan ketika temanmu sedang sedih? Kira-kira apa yang dilakukan? Menemani dia. feeling bersama dia. Healing, terus Mengajak jalan-jalan. kamu Dek? Kamu mengajak jalan-jalan. Ya, kalau yang lain? Ajak main FF. Kalau kamu Dek? Kalau temannya lagi sedih, kira-kira yang harus dilakuin itu apa? Biar dia merasa nggak sedih lagi. Kamu Dek? Menemaninya dan mendengarkan ceritanya. Baik. Itu hal-hal yang bisa adik-adik terapkan. Silakan adik-adik kembalikan ke saya kartu pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya ingin membagi kelompok kita ini kan terdiri dari 7 orang. Nah, silakan adik-adik bagi menjadi 2 kelompok. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya silakan bagi, ada yang cowok gabung sini, ada yang cewek gabung sini. Silakan. PKB gabung situ. Siapa Mbak? Silakan. Itu dipilih aja. Ayo pilihkan. Ayo pilih. Mungkin saya gabung sini. Kan? Ya, gabung sini. Pindah, Cek. Terus kamu Dek pindah ke sini. Bagus. Ke belah sini. Pak. Ya. Jadi ya di sini. Yang di sini ada 3 orang, dan yang di sini ada 4 orang kan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan adik-adik diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan nanti silakan disampaikan hasil diskusinya. Ya. Silakan diskusikan, mau Oke. geser ke sebelah sini juga nggak apa-apa. Ya, silakan deh diskusikan. Hai, Mas. Ya, silakan diskusikan dulu. Hal apa yang bisa membuat kita Mahasiswa Kalau bisa stres atau sedih. Kalau masih bingung silakan disampaikan. Itu bukan mahasiswa deh, itu hal apa yang bisa membuat kita mahasiswanya, silakan adik-adik hilangkan, bisa stres atau sedih. Kira-kira hal apa yang bisa paling membuat stres atau sedih? Kira-kira. Kalau misalnya masalah dari warga, silakan diskusikan. Apa yang bisa membuat kita bisa stres atau sedih? Banyak pikiran. Ya, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nanti silakan disampaikan. siap, ikhlas dikit. Insecure dengan omongan orang. Kau jawab nomor 2. Tarian. Ya, silakan diskusikan dulu deh. Bagaimana cara menjaga Bagaimana kesehatan cara mental? Apa?
Bagaimana cara Kalau mau menjaga kesehatan gabung dulu mental? berempat nggak apa-apa, nggak seperti Ya, yang bawa hari ini. Iya. Kenapa? Masalah Bagaimana? apa? Bagaimana cara Nanti kalau sudah menjaga boleh kesehatan sampaikan mental? ke saya kalau diskusinya sudah selesai. Aku kamu nomor 1 nomor Kalau nomor 1 nih. Kau apa? bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Terus aku Apa yang Nomor 1 apa yang bisa membuat kita bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Apa tadi dengan beristirahat? Jangan. Beristirahat. Apa yang dapat dilakukan ketika melihat teman sedang mengalami masalah? Menenangkan atau mendengarkan cerita. Ya, kalau sudah silakan sampaikan ke saya. sabar dulu. Ya, silakan diskusikan lagi. Mental. Sudah? Sudah. Ya. Silakan sebutkan soalnya apa dan jawaban atau hasil diskusinya silakan disampaikan. Kira-kira dari kelompok mana dulu yang ini sampaikan dulu? Ya, silakan. Sini dulu, Dak. Sini dulu. Silakan. Ya, dia tahu nyantai. Apa yang bisa membuat kita bisa stres atau sedih? Ya, silakan hasil diskusinya apa? Insecure dengan orang. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental Beristirahat. dengan beristirahat? Apa yang dapat dilakukan ketika melihat teman sedang mengalami masalah? Menenangkannya dan mendengarkan ceritanya. Ya. Nah, tadi kelompok sini sudah menyampaikan hasil diskusinya, silakan kelompok sebelah sini. Hal apa yang bisa membuat kita bisa mengontrol stres atau sedih? Kira-kira apa hasil diskusi dari kelompok kalian tadi? Membuat kita stres. Baca soalnya dulu. Hal apa yang bisa membuat kita bisa stres atau sedih? Kira-kira menurut hasil diskusi dari kelompok kalian apa? Kurangnya kasih sayang dari orang tua. Terus yang kedua, Dua baca. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kira-kira gimana caranya? dengan beristirahat? Tidur. Tidur, Jay. Terus Apa yang dapat dilakukan ketika melihat teman sedang mengalami masalah? Ajak main aja. Menghiburnya. Hiburnya. Kalian ngajak mainan. Jalan. jalan-jalan. Apakah sudah? Sudah. Silakan kembali ke tempat semula tadi. Kayaknya saya lihat di sini adik-adik merasa sangat tegang. Saya ingin mengajak melakukan is breathing terlebih dahulu. Punya seperti ini. Kalau saya bilang tepuk satu, adik-adik silakan tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang tepuk dua, silakan tepuk dua kali. Kalau saya nggak bilang tepuk, jangan tepuk. Tepuk satu. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Empat. Belum fokus. Dulunya gini, saya ulangi. Kalau saya bilang tepuk satu kali kan? Kalau saya bilang tepuk dua kali, tepuk dua kali. Kalau saya nggak bilang tepuk, jangan tepuk. Ya. Tepuk satu. Tepuk dua. 5. Jangan, Reska. Orang gila kayak apa-apa. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak adik-adik merefleksikan hal-hal baru yang belum adik-adik ketahui sebelumnya, dan ketika mengikuti kegiatan ini adik-adik jadi tahu. Apakah misalnya tadi belum tahu mengenai pentingnya kesehatan mental ataupun pengertian dari kesehatan mental, dan ketika mengikuti kegiatan ini adik-adik jadi tahu. Ya, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Kenapa aku? Kau lah.
atau bentuk-bentuk kesehatan mental nih yang misalnya awalnya adik-adik anggap itu sebagai hal yang sepele, ternyata itu sangat mempengaruhi pikiran adik-adik. Kira-kira apa? Atau misalnya karena misalnya tugas nih gitu. Nah itu ternyata sangat mempengaruhi pikiran dari adik-adik. Tapi sebelumnya adik anggap sepele, silakan. Depresi. Karena banyaknya PR. Salah. Ya silakan. Iya. Ya, hal-hal yang belum adik-adik ketahui dan ketika mengikuti kegiatan ini adik-adik jadi tahu atau adik-adik jadi paham. Kira-kira hal apa? Tadi kan adik-adik belum tahu nih pengertian dari kesehatan mental kan sebelum mengikuti kegiatan ini. Menurut adik-adik silakan sampaikan apa yang adik-adik ketahui gitu. Menurut adik-adik kesehatan mental sendiri itu apa? Ya, tadi yang disampaikan oleh Cece. Kesehatan mental tadi itu Kondisi yang mempengaruhi. kondisi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Kalau bentuk-bentuknya stres tadi atau apa misalnya bisa menyebabkan hal apa? Depresi, pikiran kan? Pikiran. Nah, ya itu yang disampaikan oleh Rapa merupakan bentuk-bentuknya. Baik, selanjutnya tidak terasa kita ini sudah berada di kegiatan akhir. Sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin ada nggak adik-adik yang ingin menyimpulkan nih hasil diskusi dari kegiatan kita ini? Apa saja yang ingin adik-adik sampaikan, silakan sampaikan. Apa yang ingin menyampaikan bentuk-bentuknya atau hal apa? Ya, silakan. Selalu menjaga Kesehatan mental. Nah, ada lagi yang lain? yang terlalu banyak kepikiran. Iya. Stres ya. Ada lagi yang lain? Ya. Baik, yang disampaikan oleh Cece tadi benar. Saya simpulkan nih bahwa kesehatan mental itu sangat mempengaruhi bagaimana adik-adik itu melakukan kegiatan sehari-hari, bagaimana adik-adik itu berpikir, bagaimana adik-adik itu merasakan, bagaimana adik-adik itu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat mempengaruhi. Dan juga dari kesehatan mental ini, ketika melihat teman kita ada yang sedih, itu jangan takut untuk mengajaknya mengobrol atau misalnya mengajaknya menenangkan diri. Itu jangan takut dan juga jangan ragu untuk membantu teman kita. Dan juga ketika adik-adik sedang tertekan misalnya karena suatu masalah, itu adik-adik juga jangan takut untuk berpendapat ataupun curhat kepada temannya, jangan takut. Baik, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.